Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu lagi dengan Kang Santri, teman mengaji, para pemuda dan pemudi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji bareng kitab As-Sihhatu wal Ghidha fil Qur'anil Karim, karya Al-Ustadz Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita akan membaca ibarat-ibarat yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami pada kitab ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari muqaddimah yang terdapat dalam karya beliau ini. Nah, tujuan membaca muqaddimah itu sebenarnya agar kita bisa memahami apa maksud dan tujuan dari penulisan karya tersebut. Dan selain itu juga kita bisa mengetahui sebenarnya karya tersebut itu masuk dalam kriteria apa dalam bidangnya gitu. Hanya saja karena pada versi cetak yang dimiliki oleh Kang Santri ini tidak terdapat muqaddimatul muallif atau pendahuluan yang ditulis oleh pengarang, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari muqaddimatun nasyir atau pendahuluan yang ditulis oleh penerbit. Dari pembacaan Kang Santri terhadap Muqaddimatun Nasyir, kita bisa memahami bahwasannya karya yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami ini yang sedang kita pelajari itu masuk dalam seri pertama karya yang diterbitkan oleh penerbit dari karya-karya Al-Ustadz Muhammad Hasan atau Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami ini. Karena secara umum karya-karya beliau itu dibagi menjadi dua seri. Seri pertama itu diberi tema Ayyuhal Muslim i'rif Qur'anak, yang artinya wahai saudara muslim kenalilah Al-Qur'anmu. Dan seri yang kedua itu diberi tema Ayyuhal Muslim i'rif Dina. Dan kitab yang sedang kita pelajari ini masuk dalam kategori seri pertama, Ayyuhal Muslim i'rif Qur'anak. Begitu. Dan dari Muqaddimatun Nasyir juga kita bisa memahami bahwasannya karya ini tuh masuk dalam kriteria tafsir tematik Al-Quran yang gaya bahasa penyampaiannya itu disederhanakan oleh penulisnya. Tujuan penulis dari penyederhanaan gaya bahasa dalam menyampaikan tafsir Al-Quran itu untuk apa? Agar nilai-nilai mutiara yang dimiliki Al-Quran bisa dipahami oleh khalayak ramai dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik juga, ya ini mungkin upaya penerbit agar setiap orang yang membaca Al-Quran dan berupaya untuk mentadaburinya punya rambu-rambu dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Muqaddimatun Nasyir atau pendahuluan yang ditulis penerbit dalam karya ini itu juga menyertakan pembagian pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Secara umum, ya, penerbit menulis itu pengetahuan dalam Al-Quran itu bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu disebut dengan ilmun badihi. Nah, ilmun badihi ini adalah pengetahuan yang kebenarannya itu sampai kepada 100% gitu. Jadi pengetahuan yang pasti. Sebagai contoh yang diberikan oleh penerbit adalah pengetahuan tentang keesaan Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini masuk dalam kategori ilmu badihi, pasti, ilmu pasti gitu. Kebenaran itu 100% dan mudah untuk dipahami oleh siapapun gitu. Karena apa? Dia masuk dalam kategori kebenaran postulat yang bahkan siapapun bisa memahami gitu. Dan jenis pengetahuan yang kedua itu adalah ilmu tabi'i. Nah, ilmu tabi'i ini pengetahuan yang bersifat tabiat. Nah, yang menarik ini dalam kriteria pengetahuan yang bersifat tabiat ini itu oleh nasyir atau penerbit hanya dikhususkan pemahamannya bagi orang-orang Arab. Makanya dinamakan ilmu tabi'i. Jadi ilmu yang bisa dipahami atau pengetahuan yang bisa dipahami secara tabiat. Karena secara tabiatnya orang-orang Arab itu mereka punya sense of Arabic language gitu. Jadi punya rasa tersendiri dari bahasa Arab. Dan sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu turun kepada
kita atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Al-Quran. Ya. Kemudian pengetahuan yang ketiga itu masuk dalam kategori ilmu maisur dan faqat li ulama ta'wil. Dan ini yang bisa menjadi rambu-rambu bagi siapapun yang ingin mencoba memahami Al-Quran. Karena pada bagian ketiga ini ada yang disebut pengetahuan yang hanya bisa dipahami oleh para ahli tafsir. Kata ulama ta'wil itu mereka punya fununun mutanawwi'ah, punya fan-fan ilmu yang bermacam-macam. Jadi punya bidang-bidang ilmu yang bermacam-macam sebagai perangkat mereka untuk memahami Al-Quran. Ini sebagai rambu-rambu juga untuk kita bahwasanya bagi orang yang ingin ya udahlah saya hanya akan kembali kepada Al-Quran misalnya dengan membaca langsung, baca terjemahannya, langsung mengamalkan, itu tidak bisa. Karena apa? Nahnu fi hajatin ila mafahimil ulama lil Qur'anil Karim atau ila tafasiril ulama lil Qur'anil Karim. Kita pasti akan membutuhkan kepada penafsiran-penafsiran para ulama yang mereka memiliki bekal untuk memahami Al-Quran gitu. Dan bagian yang keempat itu disebut dengan ilmun la yata'atta li hadin illallahu ta'ala, ya. Pengetahuan yang kepastiannya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang masuk dalam kategori ini itu adalah hal-hal gaib. Misalnya kapan terjadinya hari kiamat, ya. Terus bagaimana proses pembangkitan secara detailnya, itu tidak ada yang mengetahui karena hal-hal tersebut itu termasuk dalam hal-hal gaib. Begitu ya. Jadi dari Muqaddimatun Nasyr ini kita bisa beristifadah bahwasanya karya yang akan kita baca ini masuk dalam kategori karya yang berupaya untuk menyederhanakan ungkapan-ungkapan dalam menyampaikan nilai-nilai mutiara yang dimiliki Al-Quran, ya. Dan dari Muqaddimatun Nasyr juga kita juga bisa mengetahui itu ada rambu-rambu khusus dalam upaya memahami Al-Quranul Karim, gitu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Lebih kurangnya Kang Santri mohon maaf dan maklum. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.